Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Ekonomi Internasional, dosen pembimbing Ibu Erdeli Triani, SE MHDiv. Kami dari kelompok 9 membahas tentang hukum perdagangan internasional. Nama kelompok Ausifa Yolandari dan Anastasia Adita Putri. Adapun definisi hukum perdagangan internasional menurut para ahli. Menurut Skimitov, hukum perdagangan internasional sebagai the body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different nations atau badan yang mengatur hubungan komersial yang sifatnya hukum bisnis swasta yang melibatkan negara-negara yang berbeda. Dan menurut M. Rafiqul Islam, hukum perdagangan Islam sebagai suatu kumpulan aturan, prinsip, norma, dan praktek yang menciptakan suatu pengaturan atau regulatory regime untuk transaksi-transaksi perdagangan transnasional dan sistem pembayarannya yang memiliki dampak terhadap perilaku komersial lembaga-lembaga perdagangan. Hukum perdagangan internasional bersifat interdisipliner. Yang merupakan karakteristik lain dari hukum perdagangan internasional adalah pendekatannya yang interdisipliner, yaitu keterkaitannya dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain. Adapun pendekatan hukum perdagangan internasional, yaitu luasnya bidang cakupan hukum perdagangan internasional, membuat cakupan yang dikaji seringkali tumpang tindih, dan adanya keterkaitan hukum perdagangan internasional dengan hukum lainnya yang terkait dengan perdagangan internasional. Prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional. 1. Kebebasan para pihak dalam berkontrak. 2. Prinsip dasar pasca sunt servanda. 3. Prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitris. 4. Prinsip dasar kebebasan komunikasi. Unifikasi dan harmonisasi hukum perdagangan internasional. Pertama, harmonisasi hukum tidak sedalam unifikasi hukum. Kemudian, dalam unifikasi hukum merupakan penyeragaman mencakup penghapusan dan penggantian suatu sistem hukum dengan sistem hukum yang baru, dan tujuan utama harmonisasi hanya berupa mencari keseragaman atau titik temu dari prinsip-prinsip yang bersifat fundamental dari berbagai sistem hukum yang ada. Tujuan hukum perdagangan internasional yaitu untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil. 2. Untuk meningkatkan perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik. 3. Mengembangkan sistem perdagangan multilateral. 4. Meningkatkan standar hidup manusia. 5. Meningkatkan lapangan tenaga kerja manusia. 6. Meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia. Adapun kelemahan hukum perdagangan internasional, yaitu aturan hukum perdagangan internasional bersifat mendamaikan dan persuasif atau tidak memaksa. Kelemahan tersebut sekaligus merupakan kekuatan bagi perkembangan hukum perdagangan internasional yang memungkinkan perkembangan hukum di tengah krisis. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.